Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita dapat diberikan kesehatan dan nikmat iman ya, kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selawat dan salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak Ibu yang berhadir pada hari ini di Zoom meeting ya, free ya, ini kita lakukan pertemuan selama free Zoom ya, dan insya Allah kita akan bahas mengenai hukum investasi dan pasar modal. Terlebih dulu saya mohon maaf minggu yang lalu tidak bisa hadir ya dalam pertemuan Zoom karena ada urusan keluarga. Baik, dari apa yang kita bahas materi mengenai investasi ya, investasi pasar modal yang tentunya sebelumnya sudah kita bahas bagaimana kegunaan dan manfaat yang timbul dalam peranan investasi itu sendiri di negara Indonesia ya, dan juga bagi negara-negara internasional lainnya. Untuk hari ini kita akan masuk pembahasan terkait mengenai peranan pasar modal dalam kegiatan investasi dalam perekonomian. Nanti kita bahas sejarahnya ya, dari awal periode awal 1987. Nanti kita bahas juga terkait mengenai pasar modal itu apa, pengertiannya dan lingkupnya dan fungsinya ya. Dan selanjutnya peraturan dan hukum pasar modal ya, tentu segala sesuatu yang terkait mengenai pasar modal ada aturan yuridis ya yang mengatur segala kegiatan untuk mengatur segala kegiatan-kegiatan yang terjadi di pasar modal itu sendiri, baik itu para investor dan para pelaku usaha yang mengembangkan usahanya melalui pasar modal. Selanjutnya ada target atau sasaran yuridis ya hukum pasar modal. Kalau kita lihat dari apa yang menjadi investasi di suatu perekonomian suatu negara, tentu ini didasari dan dilihat dari perkembangan ekonominya berdasarkan pelaku-pelaku usaha yang membuka diri di pasar modal dan juga para investor yang memiliki kelebihan dana untuk mengembangkan dananya di pasar modal. Dan itulah instrumen-instrumen yang melihat apakah suatu ekonomi suatu negara itu mengalami perkembangan atau peningkatan dalam hal peningkatan ekonomi itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat dari latar belakang bahwa pasar modal itu memiliki peranan yang sangat penting ya dalam sektor ekonomi pada sebuah negara. Ya, jadi hal tersebut didukung oleh peranan pasar modal yang sangat strategis ya, dalam mendukung penguatan ketahanan ekonomi dan juga penggerak perekonomian pada suatu negara. Jadi pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif ya bagi perusahaan. Nah, ini kalau kita lihat dalam Undang-Undang Pasar Modal ya, terdapat dalam pasal 8, nomor 8 tahun 1995 pasal 1 butir 14 bahwa pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum atau perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang telah diterbitkan serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi yang berperan di dalam pasar modal itu saat ini semua lapisan masyarakat ya,
dari dana yang kecil ya kita bisa berperan dalam mengembangkan dana kita, apalagi saat ini telah banyak aplikasi-aplikasi dari emiten atau perusahaan-perusahaan efek ya untuk mengolah dana kita untuk dikembangkan di pasar modal itu sendiri. Ada pernyataan yang diutarakan oleh Tanda Lilin ya bahwa pasar modal itu berfungsi sebagai lembaga perantara ya. Jadi yang memiliki peran penting dalam pasar modal itu dalam penunjang ekonomi itu bahwa dapat menghubungkan ya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang mempunyai kelebihan dana gitu ya. Jadi di sana kalau bagi pihak yang membutuhkan dana berarti ada badan usaha ya. Kalau kita dalam subjek hukum perdatanya yang melakukan kegiatan di pasar modal itu sendiri adalah perusahaan-perusahaan yang sudah berskala besar ya, yang ingin mengembangkan usahanya. Sementara ada emiten-emiten atau para investor yang berusaha untuk mengembangkan modal uangnya di pasar modal dan nantinya akan dipinjamkan kepada pelaku-pelaku usaha yang ingin memperluas atau memperkembangkan usahanya. Jadi keberadaan pasar modal ini dapat dijadikan sebuah indikator kondisi perekonomian ya, bahwa suatu negara baik itu jual beli surat-surat berharga, baik itu jangka panjang yang dapat dijual belikan seperti ya kalau kita di pasar modal itu ada saham, obligasi, reksadana dan lain-lainnya. Nanti kita bahas ya pertemuan berikutnya. Kalau kita lihat indikasi kondisi bisnis ya di berbagai perusahaan dapat dijadikan bahwa masyarakat dalam berinvestasi pada instrumen surat-surat berharga tentu dengan masyarakat mempunyai berbagai pilihan investasi itu saat ini sudah banyak perusahaan-perusahaan sekuritas ya untuk mengembangkan dana kita. Baik itu dalam cara mudah dengan menggunakan fitur-fitur aplikasi maupun ada perusahaan-perusahaan secara manual ya untuk menarik dana investor bisa diputar ke pasar modal ini. Ini dalam hal pasar modal ini tentu risiko kalau kita di perusahaan-perusahaan sekuritas ini kita lebih rendah risikonya ya karena mereka tahu di mana saja dana kita akan diolah ke perusahaan yang membutuhkan ya. Ada perusahaan yang pasti berkembang. Selanjutnya kalau kita lihat adalah satu instrumen pasar modal yang diminati oleh para investor itu adalah saham, ya, yang dimiliki wujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga. Jadi porsi kepemilikan itu ditentukan oleh beberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut. Kalau kita lihat penerbitan saham ini memungkinkan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk menjual atau kepentingan dalam bisnis saham efek atau ekuitas ini dengan imbalan uang tunai. Ya. Jadi acuan tersebut merupakan sebuah metode utama untuk meningkatkan modal bisnis selain menerbitkan obligasi. Jadi saham itu dijual melalui pasar primer atau primary market atau pasar sekunder. Jadi investasi yang berhubungan dengan usaha sumber-sumber dana yang akan dipergunakan, tentu investasi ini juga kita dapat artikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih
aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau meningkatkan nilai investasinya. Jadi kalau investasi ini jadi komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan yang timbul di masa yang akan datang. Ya. Jadi ada spekulasi akan dana kita itu akan bertambah kalau kita mendapatkan keuntungan sekian persen ya. Bisa melalui pribadi ya untuk langsung ke bursa efek atau melalui perusahaan-perusahaan sekuritas. Baik, kalau kita lihat dari sejarahnya, ya, bahwa periode awal 1987 itu perkembangan pasar modal itu selama tahun 1977 hingga 1987 itu mengalami kelesuan ya. Tentu kalau perdana namanya hal baru dalam segi investasi, tentu belum banyak yang berminat karena tidak mengetahui apa itu pasar modal. Ya. Maka pada tahun tersebut tidak begitu banyak para investor untuk menanamkan dananya di pasar modal. Ini pemerintah telah memberikan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan dana dari bursa efek. Jadi tersedanya perkembangan pasar modal selama periode itu disebabkan oleh beberapa masalah, antara lain mengenai prosedur emisi saham, ya. Mungkin dari segi regulasinya yang belum jelas ya, tentu ketakutan para pelaku usaha dan investor untuk menanamkan dananya di bursa efek ya. Ketat adanya batasan fluktuasi harga saham dan sebagainya. Nah, ini ada PT Semen Cibinong yang merupakan perusahaan pertama yang tercatat dalam saham BEJ ya. Bursa Efek Jakarta ya. Kepanjangan Bursa Efek Jakarta. Jadi kalau kita lihat dalam perkembangan bursa efek itu pada tahun 1987 kalau kita lihat masa 10 tahun awal itu ini menunjukkan bahwa kondisi yang kurang sangat menggembirakan ya tadi ya, bahwa tidak begitu berkembang dalam kondisi perkembangannya. Itu kondisi ini dapat terlihat pada indeks harga saham gabungan ya, atau kita singkat dengan IHSG ya, yang di bawah angka 100. Pada itu perusahaan yang masuk di bursa itu baru berjumlah 24 perusahaan. Kalau mengenai kondisi bursa efek Jakarta, tentu yang diterangkan oleh Marzuki Usman ini bahwa nilai transaksi perdagangan harian di bursa itu melebihi dari 20 juta pada saat itu ya. Tentu jauh dibandingkan dengan showroom mobil yang bisa mencapai 200 juta ya. Nah, ini kebalikan, seharusnya bursa efek itu transaksinya luar biasa ya, tapi kalah dengan perusahaan sekelas showroom mobil pada masa itu. Nah, ya kita lihat saja, karena itu baru perdana, tentu perlu sosialisasi yang jelas ya, dan regulasi yang jelas pada masa itu untuk menekankan minat ya para investor untuk bisa dan masuk ke bursa efek tersebut. Jadi ada perdagangan yang harusnya 2 jam pelaksanaannya, ternyata hanya berlangsung selama 15 menit ya. Nah, ini transaksi-transaksi yang begitu cepat saja, karena yang bermain di bursa efek itu tidak begitu banyak perusahaannya. Kalau kita lihat dari kelesuan di bursa ini adalah karena peraturan ya pasar modal yang terlalu mengekang pasar modal itu sendiri.
Nah, ini ya masalahnya karena tidak bisa berkembang pada masa itu. Dan selanjutnya ada dikatakan oleh Menteri Keuangan JB Sumarlin bahwa pasar modal di Indonesia saat itu terlalu dililit peraturan, ya. Jadi Ketua Bapepam, ya, Badan Pemeriksa Keuangan ini masa itu berkali-kali menyatakan bahwa bursa efek Jakarta di tahun 1980 seperti orang yang terkurang dalam satu ruangan dengan pintu yang jendela terkunci. Jadi perusahaan disuruh masuk ke dalam bursa efek itu, tetapi dengan regulasi yang ketat dan berbelit-belit, akhirnya tidak bisa terlaksana sistem untuk mengembangkan bursa efek itu sendiri, ya, tidak berjalan dengan baik. Sehingga peraturan yang diharapkan memajukan bursa efek ternyata malah menjadi bursa yang menjadi kurang berkembang, ya. Di dalam kondisi bursa efek yang kurang berkembang, tentu pemerintah memerlukan peran besar, ya, dari bursa efek untuk mobilitas dana guna mendukung pendanaan swasta dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ini dikenakan peran investasi dan subsidi pemerintah tidak lagi dapat diharapkan sejak tahun 1990. Akhirnya menurun harga minyak bumi dunia pasca oil boom, ya, pada tahun 1979. Jadi kalau dampak dari implementasi pada tahun 87 itu, ini terjadi perubahan mendasar dalam kehidupan bursa efek Jakarta pada masa itu. Jadi salah satu perubahan terkait prosedur dan persyaratan emisi ini menjadi lebih sederhana setelah itu, ya. Serta masuk investor asing dan tidak hanya batasan fluktuasi harga saham, ya. Di tahun 1987, ya, ini telah mulai melangkah untuk lebih baik lagi, dan regulasi yang sederhana yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia akhirnya ini mulai menata investasi ekonomi di Indonesia pada masa itu, dan akhirnya investasi asing mulai menargetkan dan berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kalau kita lihat dari pengertian pasar modal itu sendiri, ini ada menurut Pak Kusnan bahwa pasar modal ini definisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan, ya, jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Jadi baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta. Jadi jelas bahwa pasar modal pada prinsipnya sama seperti pasar pada umumnya. Jadi di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi, ya. Jadi yang membedakan hanyalah dari segi objek transaksi, yaitu modal. Adapun pasar modal menurut Darmiji dan Fakhrudin ini merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan baik dalam bentuk hutang, saham maupun instrumen lainnya. Jadi ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa pasar modal itu pada umumnya itu suatu tempat untuk mempertemukan si penjual dan si pembeli, gitu ya. Jadi penjual itu adalah perusahaan-perusahaan yang berada di pasar modal, sementara pembelinya itu adalah investor-investor, ya, menanamkan dananya untuk dipergunakan oleh badan usaha tersebut. Kalau kita lihat dalam pembeda dengan pasar lainnya pada objek yang diperjualbelikan, ya, ada pasar modal, capital market, ya, stock market, ya. Itu adalah kalau kita diartikan itu sebagai suatu bidang usaha yang perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek pada umumnya. Kalau kita lihat dalam pasar modal menurut kamus
hukum ekonomi, ya, ini dapat diartikan sebagai pasar atau tempat ketemunya penjual dan pembeli yang diperdagangkan surat-surat berharga jangka panjang, misalnya saham dan obligasi. Jadi istilah pasar modal itu bisa juga disebut dengan capital market, ya. Di sini berarti bahwa suatu tempat atau sistem bagaimana cara dipenuhinya kebutuhan dana untuk di kapital suatu perusahaan, ya, untuk dikelola, yang merupakan pasar tempat orang membeli atau menjual surat efek yang baru dikeluarkan. Ya, jadi dalam Undang-Undang Pasar Modal atau bisa disingkat dengan UU-PN, ya, Undang-Undang Pasar Modal, itu terdapat di dalam pasal ada undang-undang, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Nah, di sini kalau kita lihat di pasal 1 angka 13, ya, ini menjelaskan bahwa pasar modal itu adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, ya, di perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Kalau kita lihat dalam pasar modal itu bahwa ini memiliki peran besar, ya, bagi perekonomian di negara, suatu negara. Jadi tidak saja pasar modal di Indonesia saja, tapi seluruh negara itu akan menggunakan sistem ini, ya, untuk menghimpun dana masyarakat dan dikelola oleh perusahaan-perusahaan yang ingin mengembangkan diri. Itu ada beberapa fungsi, ya. Yang pertama adalah fungsi ekonomi dan juga fungsi keuangan. Kalau kita lihat dalam pasar modal itu dikatakan memiliki fungsi ekonomi, itu karena pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, ya, yaitu yang pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang memerlukan dana, ya. Yang memerlukan dana itu makanya disebut juga dengan emiten, ya, emiten atau para pelaku usaha. Jadi dengan adanya pasar modal, maka pihak yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan imbalan hasil atau retur, ya. Sedangkan pihak yang lain ada insur, ya, dalam hal ini perusahaan, dapat dimanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan investasi tanpa menunggu adanya dana dari operasi perusahaan. Nah, jadi perusahaan yang terdapat di pasar modal Indonesia itu wajib untuk menyajikan informasi perusahaan secara terbuka, ya, kepada masyarakat. Jadi harus ada transparansi, ya, terhadap laporan keuangan dari perusahaan tersebut, sehingga orang-orang akan tertarik, ya, untuk menanamkan dananya di perusahaan tersebut. Dia dalam artian bahwa informasi mengenai kondisi perusahaan tersebut baik dari segi profit, ya, profilnya, produknya, aktivitasnya, hingga kinerja perusahaan itu sendiri. Biasanya kalau orang baru-baru melakukan investor ke dalam saham, itu mereka akan lebih mencari perusahaan-perusahaan yang telah ternama, ya. Ternama ini, ya, karena apa? Karena mereka informasinya jelas dan perkembangan usahanya pun jelas, gitu, ya. Dan tentunya para investor berpikiran tidak ingin mendapatkan kerugian atas dana yang akan dia tanamkan. Kalau kita lihat secara umum bahwa fungsi pasar modal ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu sebagai sarana menambah modal bagi pelaku usaha, ya.
Kalau kita artikan ini adalah perusahaan tentu dapat memperoleh dana dengan cara menjual sahamnya ke pasar modal. Jadi saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, ya, atau kita sebut tadi emiten, ya, atau perusahaan-perusahaan lain atau lembaga atau pemerintah. Jadi pelaku emiten sendiri bukan saja individu, ya, tetapi juga pelaku-pelaku usaha dan pemerintah juga dalam hal ini bisa ikut serta dalam menjadi investor di dalam pasar modal tersebut. Selanjutnya adalah sebagai sarana pemerataan pendapatan, ya. Nah, tentu setelah jangka waktu tertentu, ya, bahwa pasar modal tidak begitu cepat, ya, untuk memperoleh keuntungan. Tentu ada waktu-waktu tertentu yang nanti akan mendapatkan hasil keuntungan, ya, bagi investor itu sendiri dan juga bagi pelaku usaha yang mengembangkan usahanya. Jadi saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya oleh kalau kita lihat dari itu bahwa penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. Selanjutnya ada sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Nah, ini maksudnya adalah dengan adanya tambahan modal, tentu yang memperoleh dari pasar modal ini produktivitas dari perusahaannya akan meningkat, gitu ya, karena dia mendapatkan modal. Selanjutnya sebagai sarana menciptakan tenaga kerja, ya. Tentu perusahaan-perusahaan yang mendapatkan modal dia akan mengembangkan dirinya untuk memperluas usahanya, ya, sehingga menciptakan lapangan kerja baru, ya. Selanjutnya adalah sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara, ya. Tentu semakin banyaknya investor masuk ke pasar modal dan pelaku-pelaku usaha yang ikut serta dalam pasar modal tersebut, tentu ini menambah pendapatan negara. Itu tadi bahwa instrumen apabila ekonomi itu meningkat, tentu dilihat dari pasar modal yang meningkat pula, ya. Para investor masuk ke dalam negara kita dan segi ekonominya. Selanjutnya adalah sebagai indikator perekonomian negara, ya. Jadi suatu negara itu bisa dilihat perkembangan ekonominya tentu dilihat dari para investor yang melakukan penanaman modal kalau kita lihat sekarang ini adalah di Indonesia, ya. Nah, makanya dari segi ekonomi untuk investor menanamkan modalnya di suatu negara tentu harus ada pembaruan-pembaruan dalam segi regulasi, ya, keamanan, politik, dan juga ekonomi, ya. Ini tentu menjadi dasar peran penting dalam suatu perekonomian dan pelaku usaha untuk menanamkan investasinya di suatu negara. Baik, karena ini free Zoom-nya mulai ini, ya, saya absensi dulu. Pada hari ini ada sekitar 36, ya, 36 orang yang hadir pada hari ini. Nanti saat saya panggil namanya, tolong dihidupkan mikrofonnya atau diaktifkan dan sebut hadir, ya. Karena dalam jumlah Zoom di sini ada berapa layar yang muncul, ya. Oke. Jadi saat Anda menyampaikan kehadiran, tolong dihidupkan kameranya juga, ya. Jangan dihidupkan dulu mic-nya, tolong dimatikan, ya. Nanti setelah saya panggil baru dihidupkan. Tulus Asa Perdana. Nggak ada, ya? Tulus. Hadis. Maaf, salah ini, ya. Salah absensi, saya ulangi. Rehan Sukma, ya. Adil, Pak. Oke. Satria Wayudi. Oke, Pak. Oke. Meltika Safira, oke.
Hadir, Pak. Oke. Elvani Rahayu. Muhammad Rizky Kurnia. Hadir, Pak. Oke ya. Tolong yang kenal sama Elvani Rahayu disampaikan ke bersangkutan bahwa suruh aktif kuliah karena udah 3 kali tidak hadir. Amlis hadir ya. Hadir, Pak. Raju Mahendra. Hadir, Pak. Nuri Novika. Charles. Hadir, Pak. Oke. Sylvia Ayu. Hadir, Pak. Oke. Bobby Pranata. Nah, Bobby juga tolong kalau ada yang kenal tolong disampaikan ke beliau untuk aktif kuliah. Rabiul Fajri. Hadir, Pak. Oke. Berkat Gea. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Hidayat. Faradila Firatul. Hadir, Pak. Baik. Rahmat Wahyu. Hadir, Pak. Oke. Kori Monica. Hadir, Pak. Oke. Dinda Lorenza. Hadir, Pak. Oke. Rido Armando. Hadir, Pak. Oke. Ima El Rizka. Hadir, Pak. Oke. Ahmad Rais. Hadir, Pak. Oke. Regina Raidatun. Hadir, Pak. Oke. Ikhtiar Rizky. Mardiana. Tidak ada, Pak. Ya. Mardiana Hamni. Oke. Tidak ada. Oke. Oke. Prima Pratama. Hadir, Pak. Oke. Abdurrahman. Hadir, Pak. Oke. Deli Aurelia. Tidak ada ya. Nur Hadi. Ada ya. Hadir, Pak. Ada, Pak. Fitria Putri. Hadir, Pak. Oke. Gedrianto. Tolong disampaikan ya kalau ada yang kenal ke beliau untuk aktif kuliah. Rini Sapitri. Hadir, Pak. Oke. Pujiono Saputra. Ini juga ya, tolong disampaikan. Karina Lestiani. Hadir, Pak. Oke. Yori Alfajar. Ini enggak ke Padang ini. Enggak Padang. Jadi ada ya. Mungkin jaringan. Muhammad Sawal. Muhammad Sawal. Tidak ada ya, tolong disampaikan ya. Muhammad Sawal. J. Akis. Yopi Hendra. Rika Santika. Yuda Pratama. Hadir, Pak. Oke. Esril Rinaldo. Hadir, Pak. Oke. Fitri Aulia. Hadir, Pak. Oke. Asma Linda. Oke ya. Hadir, Pak. Ya, Abdurrahim Azaki. Hadir, Pak. Oke ya. Rozi Saputra. Hadir, Pak. Oke. Ade Wayuni. Pak. Oke.
Baik ya, waktu tinggal 1 menit lagi. Tadi tolong sampaikan ya. Pak Seli Aurelia, Pak. Jadi NIM terakhirnya berapa? Nomor terakhirnya berapa? 18137, Pak. 137. 7, Pak. Delia Aurelia ya. Oke, udah. Iya, Pak. Kasih, Pak. Oke, baik. Baik. Nanti mengenai materi saya akan share di grup, silakan dipelajari. Terima kasih Bapak Ibu hadir pada hari ini. Mohon maaf mungkin ada kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.